Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Simbolon, NPM 180203. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan wireless. Wireless atau wireless network adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya sehingga membentuk jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang jalur lintas dari datanya. Pada dasarnya, wireless dan LAN adalah sama-sama jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya. Yang membedakan antara keduanya merupakan media jalur lintas data yang dipakai. Apabila LAN masih menggunakan kabel sebagai media penerapan dari aplikasi wireless network tersebut antara lain adalah jaringan kabel dari suatu perusahaan atau mobil komunikasi seperti handphone dan juga HT. Adapun pengertian lainnya dari wireless adalah merupakan sekumpulan standar yang dipakai untuk jaringan lokal kabel atau wireless local area network yang disingkat dengan WLAN yang disasari berspesifikasi IEEE 80211. Wireless LAN, wireless local area yang biasanya disingkat dengan LAN pada dasarnya sama dengan jaringan local area network yang biasa kita temui. Namun untuk menghubungkan antara node device antara klien menggunakan media wireless, channel frekuensi dan SSID yang unik guna menunjukkan identitas dari wireless device. Komponen pada WLAN. Untuk dapat mengembangkan suatu model WLAN, setidaknya diperlukan 4 komponen utama yang harus disediakan antara lain access point, yang artinya access point akan menjadi sentral komunikasi antara PC ke ISP atau dari kantor cabang ke kantor pusat apabila jaringan yang dikembangkan milik sebuah korporasi yang pribadi. Access point berfungsi sebagai konverter sinyal radio yang dikirimkan dengan menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui perangkat WLAN yang lainnya untuk selanjutnya akan dikonversikan kembali dengan menjadi sinyal radio oleh receiver. Wireless LAN interface. Alat ini biasanya adalah merupakan suatu alat tambahan yang dipasangkan pada PC atau laptop. Akan tetapi, pada beberapa produk laptop tertentu interface tersebut biasanya telah dipasangkan ketika saat pembelinya. Akan tetapi interface tersebut dapat diperjualbelikan secara bebas di pasaran dengan berbagai harga yang beragam. Dan disebut juga dengan wireless LAN adapter USB. Yang ketiga, mobile atau desktop PC, perangkat akses bagi para pengguna user yang harus sudah terpasang media wireless LAN interface baik dalam bentuk PCI ataupun USB. Yang terakhir, antena eksternal, yang artinya untuk memperkuat daya pancar. Antena eksternal ini dapat dirakit sendiri oleh klien atau user, seperti antena atau kaleng. Hal-hal yang harus diperhatikan pada WLAN. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membangun WLAN, yaitu seberapa besar jaringan pada WLAN akan dibangun. Dalam hal ini adalah melihat pada kebutuhan akan jaringan yang akan dibangun nantinya. Jangan sampai pembangunan WLAN tersebut memakan biaya yang besar, sedangkan penggunaannya hanya terbatas bagi beberapa klien atau user saja. Meskipun dapat dijadikan sebagai investasi untuk jangka yang panjang, namun akan lebih jauh bijak apabila hanya untuk menghubungkan beberapa PC atau laptop yang menggunakan media komunikasi ad hoc atau peer-to-peer. Sistem keamanan ini sangatlah penting di dalam sebuah jaringan WLAN karena WLAN adalah suatu jaringan yang rentan terhadap suatu serangan dari luar sebab komunikasinya yang menggunakan sinyal radio atau gelombang yang dapat ditangkap oleh klien X pada area-area tertentu saja. Dan yang terakhir, koneksi yang akan dikembangkan. Walaupun secara umum access point dapat menampung sampai hingga ratusan klien di bawahnya, namun secara prosedur pada vendor penyedia piranti access point telah merekomendasikan belasan hingga 40 klien atau pengguna terhubung dalam sebuah layanan WLAN. Hal tersebut sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan dan juga pembagian hak akses terhadap jaringan yang tersedia. Bagaimana sih cara kerja jaringan wireless?
Setiap PC pada jaringan wireless dilengkapi dengan sebuah radio transceiver atau yang biasanya disebut dengan adapter atau wireless card yang akan mengirimkan serta menerima gelombang radio ke serta dari PC yang lain. Namun, yang masih berbeda dalam satu jaringan hampir sama dengan jaringan yang ada pada Ethernet kabel. Sebuah wireless LAN mengirim data dalam bentuk paket. Setiap adapter pasti sudah mempunyai nomor ID yang permanen dan juga unik yang berfungsi sebagai alamat. Serta tiap paket selain berisi data juga menyertakan alamat dari penerima dan juga pengiriman paket tersebut. Sama pula dengan adapter Ethernet, wireless card LAN akan memeriksa keadaan yang terjadi pada jaringan sebelum mengirimkan paket. Jika jaringan tersebut berada dalam keadaan kosong, maka paket akan langsung dikirimkan. Akan tetapi apabila dideteksi bahwa terdapat data lain yang menggunakan frekuensi radio, maka pengiriman tersebut akan menunggu untuk sementara dan nantinya akan memeriksanya kembali. Adapun tipe-tipe dari wireless network adalah satu, wireless PAN atau WPAN. Wireless Personal Area Network merupakan sebuah jaringan wireless dengan jangkauan pada area yang kecil. Contohnya adalah Bluetooth dan infrared. Yang kedua, wireless LAN atau WLAN atau Wi-Fi yang kepanjangan dari WLAN adalah Wireless Local Area Network atau yang biasa disebut dengan Wi-Fi, mempunyai jangkauan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan WPAN. Sekarang ini WLAN mengalami banyak peningkatan dari segi kecepatan luas cukup banyak. Pada awalnya WLAN ditunjukkan untuk penggunaan perangkat jaringan lokal, akan tetapi sekarang ini lebih banyak dipakai untuk mengakses internet. Yang ketiga, wireless MAN atau WMAN yang kepanjangan dari Wireless Metropolitan Area Network adalah sebuah jaringan wireless network yang menghubungkan antara beberapa jaringan WLAN. Contohnya teknologi WMAN adalah WiMAX. Yang keempat, wireless MAN atau WMAN network merupakan suatu jaringan wireless yang pada umumnya menjangkau untuk area yang luas, misalnya menghubungkan kantor pusat dengan cabang antar provinsi. Dan yang berikutnya, cellular network atau mobile network adalah merupakan sebuah jaringan radio terdistribusi yang melayani media komunikasi perangkat mobile seperti handphone, pager, dan yang lainnya. Contoh sistem dari cellular network adalah PCS, DAMPS, dan GSM. Demikianlah pembahasan di atas mengenai jaringan wireless. Semoga materi yang saya jelaskan mudah untuk dipahami ataupun dimengerti, dan juga semoga bermanfaat dalam menambah wawasan untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.